Maryani, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Pur. Alhamdulillah, Bu. Kabar saya untuk hari ini baik, Bu. Gimana kabar Bu Pur juga? Alhamdulillah, saya pun kabar baik juga Bu, sehat alhamdulillah meskipun cuaca di Karimun akhir-akhir ini luar biasa ya. Tapi alhamdulillah selalu sehat walafiat. Nah, mudah-mudahan dalam kegiatan kita ini selalu sehat ya Bu ya. Hmm. Iya, Bu. Ini ngomong-ngomong, Bu Maryani katanya ada yang mau diceritakan. Mau disampaikan sama saya. Kira-kira apa yang mau disampaikan nih Bu Mar? Ada hal penting nampaknya nih. Betul? Iya, Bu. Baik, Bu. Nah, Begini, Bu Pur. mhm, Saya tuh kan ada sedikit lah yang mau saya ceritakan atau sharing lah sama Ibu nih dengan masalah pembelajaran saya di kelas nih, Bu. Di mmm, kelas itu di mana siswa saya nih, murid saya ini kurang fokus dalam menerima pembelajaran ataupun materi yang saya sampaikan. Baru saja saya mau menjelaskan sedikit materi, mereka nih sudah ada yang bermain, ada yang bercerita, kadang bahkan berteriak. Ada juga yang bahkan tertidur, Bu. Sehingga mhm. materi pembelajaran tersebut itu tidak tersampaikan, Bu. Jadi mereka itu tidak paham. Jadi apa yang saya sampaikan itu tidak dipahami oleh mereka. Ya, itu permasalahan Ibu jadi ya? Ya, benar, Bu. Oke. Dari cerita yang Bu Maryani sampaikan tadi, kalau saya garis bawahi di sini apa yang disampaikan Bu Maryani tadi, bahwa di sini intinya permasalahan yang dihadapi itu Bu Maryani, murid-muridnya itu kurang fokus gitu ya Bu ya, Betul dalam sekali, mengikuti Bu. pembelajaran itu ya Bu ya? Iya, Bu. Oke, sampai jadi kira-kira permasalahan lain ada Bu Mar? Seperti itu aja, Bu. Kadang karena mereka itu tidak fokus itu tadi, Bu. Jadi seharusnya materi yang saya sampaikan itu misalnya tersampaikan, jadi harus saya ulang-ulang kembali gitu, Bu. Dan hal itu, kira-kira mengganggu siswa-siswa yang lain juga gitu nggak, Bu? Mengganggu, Bu, sangat mengganggu. Bahkan mungkin baru saja saya memulai, selesai yang sini sudah berteriak, yang di sana sudah berteriak, seperti itu ya. Jadi saya harus fokuskan dulu, harus ya, apa, menstabilkan mereka dulu gitu, Bu. Oke, jadi ini Bu Markan ngajak cerita-cerita nih dengan saya. Kira-kira dari yang pembicaraan kita ini nanti, apa yang Bu Mar harapkan tuh? Gitu, Bu. Apa kira-kira? Mungkin ya Bu ya, bukan mungkin, ini harapan saya. Mungkin dari percakapan hari ini atau sharing kita hari ini, saya ingin adanya gambaran pada diri saya sendiri untuk melakukan tindakan yang tepat agar ada perubahan pada sikap murid saya sendiri dalam mengikuti pembelajaran matematika ataupun pembelajaran yang lain. Jadi mereka ini harus fokus, siap untuk memulai pembelajaran itu dengan ya seperti yang tadi yang saya bilang tadi, tidak harus saya berteriak, menjerit atau bahkan harus saya ekstra dulu supaya mereka itu fokus dan semangat. Seperti itu, Bu. Oh, jadi untuk sikap anak-anak yang kurang fokus ini tadi, Bu Mar, kalau boleh diceritakan kira-kira apakah itu hanya saat satu pelajaran tertentu atau ketika pelajaran yang lain juga seperti itu gitu? Iya, Bu, benar. Seperti itu juga. Jadi saya itu Hmm, harus ekstra dulu gitu. Sepertinya saya harus mendiamkan mereka, harus ya yang di sini berteriak, di sana berteriak, seperti itu, Bu. Jadi. oke. Jadi di sini Bu Maryani menginginkan ada suatu perubahan pada sikap anak terutama ya, Bu ya? Betul begitu ya, Bu ya? Benar, Bu. Mhm. Terus kira-kira perubahan yang bagaimana yang Bu Maryani maksudkan di sini? Kan perubahan banyak nih, yang
bagaimana dulu yang Bu Maryani inginkan perubahan pada anak-anak itu? Saya ini maunya pembelajaran atau perubahan anak ini ketika di dalam kelas ini, mereka ini tentunya adanya interaksi di kelas terhadap pembelajaran yang saya berikan, Bu. Jadi adanya komunikasi dua arah, akan tetapi inilah tadi saya bilang, pada kenyataannya murid saya ini malah tidak bersemangat, bahkan sibuk sendiri. Mereka dengan mengabaikan pembelajaran saya. Seharusnya minat siswa itu seperti ketika saya memberikan materi, adanya pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan seperti itu, inovatif, gembira lah, yang berbobot lah seperti itu, Bu. Jadi tidak perlu ya jelasnya teriak-teriak seperti itu, Bu. Jadi ibaratnya di dalam kelas itu bisa santai, menyenangkan, anak-anak bergembira, saya pun bergembira. Pembelajaran itu tersampaikan, materi yang tersampaikan itu jadi enak dipahami. Jadi saya sendiri itu tidak mengulang-ulang kembali gitu, Bu. Oke, jadi mantap kalau memang seperti itu keadaannya sebenarnya, oh, anak gembira, jadi gurunya pun happy ya, Bu, ya. Iya Nah, betul, Bu, ini, betul sekali seperti eee, itu. kalau keinginannya seperti itu yang Bu Mar inginkan ya, kondisi seperti itu gitu ya. Nah, Betul, Bu. ini dari yang Bu Mar sampaikan semuanya kan keinginan jelas tuh, kondisi seperti itulah yang diinginkan. Kalau seandainya nih kita level 1 sampai 10 gitu ya, Bu, ya. Ini level apa? Level ini berarti yang diinginkan Bu Mar ini udah masuk. Berarti udah level yang yang 10 begitu ya? Benar, Bu, benar, Nah, kalau itu udah level 10, keinginannya kan itu tadi. Berarti kita level 1 sampai 10. Yang diinginkan kondisi itu berada pada level 10. Menurut Bu Mar sendiri, sekarang ini posisinya itu pada level berapa kira-kira menurut Bu Mar tuh? Mungkin menurut saya sendiri lah ya, Bu, ya, menurut saya ini pembelajaran ini yang masih berada di level 4. Karena Hmm. anak-anak ini hampir setiap hari seperti itu. Jadi ekstra dulu, Bu. Jadi ibaratnya di level 10 tadi saya harus sekarang ini yang adanya di level 4 gitu, Bu. Oke. Berarti menurut Bu Mar anak ini pada level 4 gitu ya, Bu, ya? Nah, Iya benar. terus kalau level 10 berarti kan level maksimal tuh, level yang paling tinggi. Sekarang yang Bu Mar inginkan perubahan tuh apakah anak-anak ini mencapai level 10 atau level berapa yang ingin Bu Mar tingkatkan di sini? Sampai level ke berapa gitu yang Bu Mar inginkan nih? Setidaknya bertahap lah ya, Bu, ya. Mungkin di level 10 itu yang sudah maksimal tadi, mungkin dari yang saya perkirakan itu di level 4, yang saya inginkan ini mungkin masih di level 7 lah. Karena kalau di level 10 itu rasa saya terlalu berat. Apa ya, Bu, ya, selalu berat juga saya untuk menuntutnya itu mungkin secara perlahan dulu lah sampai ke level 7 ini. Berarti anak saya ini sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, meskipun nanti hasilnya ini belajarnya kurang maksimal, seperti itu, Bu. Oke. Dari tadi awalnya level 4 ya, posisinya ya. Benar, Yang Bu. diharapkan pada level nah, Ke-7. 7. Nah, kalau dari level 4 sampai ke level 7 berarti tuh naik 3 level tuh. Tapi kan udah peningkatan ya. Untuk mencapai target itu, kan target Bu Mar nih dari 4 ke 7 gitu. Benar. Untuk mencapai target, itu kan berarti harus ada tindakan ya. Kira-kira strategi apa yang akan Bu Mar lakukan untuk mencapai target itu tadi? Sebenarnya ya, Bu Purnila, saya ini masih memikirkan nih, Bu, langkah yang tepat. Langkah tepat apa yang akan saya lakukan. Tapi saat ini rencana saya ke depan ini memberikan pendampingan khusus dengan saya sendiri dulu, untuk diri saya sendiri ini agar saya ini membuat media atau bahan ajar yang menantang supaya anak ini fokus. Jadi artinya ini supaya dia masuk ke dalam kelas ini supaya tidak berteriak, tidak bercerita atau bermain sebagainya,
Jadi mereka itu sudah saya hadiahkan, ibaratnya sudah saya tantang dulu dengan media pembelajaran ini tadi, Bu. Gitu. Oke. Jadi untuk strategi yang Bu Mar rencanakan ini ya, untuk tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan itu tadi, biar anak-anak fokus ya, mencapai target yang diinginkan menjadi level 7 itu tadi, Bu Mar akan melakukan apa, pembuatan media ya Bu ya? Benar Bu, benar Nah, sekali. dengan strategi itu kira-kira ada tak strategi lain yang sebelum ini ya, sebelum ini, ada pernah buat mungkin melakukan tindakan lain untuk menghadapi itu sebelumnya ini? Sebelumnya tuh saya pernah mencoba Bu, pernah mencoba dengan ya pertama ya kita sebagai seorang pendidik yang menasehati, kemudian memotivasi anak-anak ini tadi. Yang pertama mungkin saya mengajak siswa ini belajar di luar kelas dengan memanfaatkan media lingkungan seperti itu. Kemudian yang tadinya mungkin yang selalunya bercerita, selalu berbual, selalu berteriak-teriak, mungkin saya kelompokkan dalam satu tempat seperti itu, Bu. Kemudian setelah dia belajar di luar kelas seperti itu, manfaatkan lingkungan tadi, agar mereka ini mungkin suasananya berubah seperti itu, Bu. Bahkan di dalam kelas itu ada anak tadi yang mungkin menulisnya tidak mau, mungkin di luar kelas mungkin dia vlog atau belajar seperti bagaimana dengan lingkungan belajar di luar seperti itu tadi, Bu. Kemudian ada juga saya berkolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu. Bagaimana untuk mengendalikan saat pembelajaran jika menghadapi siswa yang seperti di kelas saya tadi, Bu. Oke. Jadi itu yang udah pernah Bu Mar lakukan itu semua kan? Sudah, Bu. Hasilnya bagaimana? Mungkin ya tadi semaksimal mungkin sebentar, Bu. Sebentar, ya kemudian balik lagi seperti awal, seperti itu, gitu. Jadi hanya sementara gitu ya, berubah saat itu aja, habis itu balik lagi semula, masih seperti itu lagi gitu ya? Iya, Bu, benar, benar Mmm. sekali. Terus yang kira-kira ini ya, dari strategi itu tadi, apakah ada selain dengan membuat media itu tadi, adakah strategi lain yang akan Bu Mar mungkin ada terpikir oleh Bu Maryani nih ya, mungkin selain pasti berangan kan, macam mana caranya ya untuk membuat strategi biar anak nih seperti ini inilah terpikirlah ada membuat media tadi. Kira-kira ada tak pikiran lain gitu, ide lain yang strategi yang akan Bu Mar lakukan nih untuk mencapai target itu? Kira-kira ada tak? Yang pertama tadi kan mungkin yang saya rancang, Bu, ya. Yang saya rancang itu adalah merancang pembelajaran yang lebih menarik dan menantang tadi. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat tadi, meminta ide-ide yang baik, mungkin agar dapat bisa memotivasi saat pembelajaran di kelas ini. Satu hal lagi saya meminta pendampingan, Bu, pendampingan di rumah oleh orang tua. Hmm. Itu, Bu. Oh, berarti kalau rekan sejawat tidak keberatan ya? Tidak. Rata-rata tidak keberatan. Jadi untuk ini ya komunikasi dengan orang tua, ini untuk orang tua itu berarti harus ada koordinasi antara gurunya dengan orang tua itu ya. Apakah perlu dipanggil ke sekolah atau Bu Maryani sendiri datang ke rumahnya gitu, Bu? Tidak, Bu. Mungkin karena untuk koordinasi dengan orang tua kan cukup hanya karena melalui paguyuban, seperti itu aja, Bu. Oh, iya iya iya, ada paguyubannya ya, Bu, ya? Benar sekali. Nah, kira-kira nih, Bu, kan itu strategi, tapi dalam waktu, dekat ini ya, kira-kira yang pertama yang akan Bu Maryani terapkan ini kira-kira menurut Bu Maryani yang, ini yang efektif lah kayak gitu. Kira-kira menurut Bu Maryani, strategi yang mana yang akan Bu Mar lakukan dalam waktu dekat ini, yang akan Bu Mar terapkan dalam melaksanakan pembelajaran biar lebih fokus, anak-anak lebih semangat itu tadi, kira-kira strategi yang mana yang akan Ibu terapkan? Saya insya Allah akan mencoba trik yang pertama, Bu, membuat media atau bahan ajar yang lebih menantang, yang efektif, inovatif,
Jadi sehingga itu tadi siswa saya nantinya bisa tertantang dan termotivasi tentunya Bu, seperti itu. Oke oke oke. Pembuatan media atau bahan ajar nih ya. Iya Bu. Kira-kira dalam itu semua Bu Mar lakukan sendiri atau butuh dari bantuan dari pihak lain gitu, Bu? Mungkin yang saya butuhkan mungkin koordinasi dengan rekan sejawat saja Bu, sehingga pembelajaran saya nanti akan biasa fokus sama semangat seperti itu untuk teman sejawat saja untuk saat ini seperti itu. Oke. Terus kapan rencana Ibu nih? Kira-kira kapan akan dilaksanakan ini semua? Insya Allah secepatnya, karena kan sebentar lagi ini, sekarang ini kan anak lagi menghadapi STS ya Bu ya, mungkin sebentar lagi akan menghadapi ujian semester. Kalau secepatnya saya lakukan, mudah-mudahan pas ujian atau sebelum ujian nanti anak-anak ini sudah fokus, atau bahkan nanti dia tidak akan ketinggalan pembelajaran ini. Jadi tetap fokus, termotivasi untuk belajar sebelum ujian semester. Seperti itu Bu, sudah terkendali. Oke oke oke. Bagus juga itu ide itu Bu Nadia. Nah, dari semua yang Bu Mar sampaikan, itu ide yang bagus Bu. Boleh dilaksanakan dulu. Nah, kira dari apa yang kita bicarakan ini tadi Bu, apa yang Bu Mar dapatkan dari yang kita sharing-sharing ini tadi? Oh, melalui percakapan ini tadi Bu, yang kita sharing ini tadi, saya mengambil satu dari percakapan ini mendapat gambaran lah bagaimana cara saya nanti untuk membuat terjadinya perubahan terhadap siswa saya atau murid saya semulanya yang tidak fokus, yang tidak ada minat untuk belajar ataupun bercerita apa tadi sebagainya, menjadi fokus dan ingin belajar kembali, termotivasi dan tetap semangat. Oke, amin. Alhamdulillah kalau Ibu sudah mendapatkan gambaran bagaimana akan melakukan apa yang akan dilakukan nantinya gitu ya, untuk dengan membuat media dan bahan ajar itu tadi. Begitu ya, Bu, ya? Benar Bu, betul sekali. Oke. Baiklah Bu Mar, semoga strategi yang akan Bu Mar terapkan itu tadi dapat segera terrealisasi sehingga dapat mewujudkan target apa yang Bu Mar inginkan tadi agar anak-anak kembali fokus dengan belajarnya dan hasilnya secara maksimal. Itu ya Bu Mar ya. Ya Bu, alhamdulillah ya Bu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu nih untuk mendengarkan keluh kesah saya nih Bu. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Ibu Mar ya. Lain kali jika ada permasalahan, tak usah segan-segan. Insya Allah selagi ada waktu, saya akan sangat terbuka sekali. Pintu ruangan saya ini sangat terbuka. Kapanpun Bu Mar mau sharing, mau bercerita gitu ya. Jadi semampu saya insya Allah saya akan bantu. Itu ya Bu Mar ya. Baik Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sehat selalu Bu, sukses dalam Ibu menjalankan aktivitasnya. Saya izin dulu karena sebentar lagi mungkin ada kegiatan yang akan saya lakukan. Sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa sharing kembali. Ibu mungkin bisa meluangkan waktu untuk saya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Bu Maria. Sama-sama Bu. Demikianlah untuk pelaksanaan coaching yang saya lakukan bersama rekan saya, Ibu Mariani. Untuk selanjutnya saya akan melakukan refleksi. Yang pertama, tentang apa saja yang sudah berjalan baik. Dalam melaksanakan coaching ini, saya merasa sudah menerapkan alur tirta, kemudian prinsip-prinsip coaching, dan saya sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach saya. Kemudian yang kedua, apa yang perlu saya tingkatkan lagi? Di sini saya masih merasa bahwa saya perlu meningkatkan bagaimana cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot.
Kemudian yang ketiga, bagaimana saya harus tetap pada posisi present. Nah, di sini saya berusaha untuk tetap tenang, kemudian memperhatikan apa yang disampaikan oleh coach, mendengarkan, kemudian saya menanggapinya, dan bagaimana saya membuat suasana itu nyaman dan coach nyaman dengan saya sehingga coach ini terbuka. Yang keempat, bagaimana saya untuk meningkatkan itu, apa yang harus saya lakukan? Saya akan berusaha untuk terus belajar, terus mempelajari untuk memperkuat apa yang sudah saya pelajari sebelumnya. Saya akan belajar bagaimana pelaksanaan coaching itu, prinsip-prinsipnya, alur tirtanya, sehingga saya lebih pengetahuan saya tentang coaching lebih kuat, dan saya akan terus melakukan latihan-latihan lagi dengan melakukan coaching dengan rekan sejawat saya, dengan murid-murid saya, dengan harapan sering berlatih, nanti dengan sendirinya saya akan mengevaluasi, kemudian memperbaiki apa yang sekiranya masih kurang pada pelaksanaan coaching yang saya lakukan. Demikianlah untuk yang refleksi saya. Kemudian untuk coach saya, ketika saya tanyakan bagaimana perasaannya setelah melaksanakan coaching ini, jadi beliau merasa senang dan nyaman saat pelaksanaan. Kemudian beliau juga merasa bersyukur karena akhirnya mendapatkan gambaran untuk bagaimana beliau bertindak, kemudian menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi di dalam kelas tersebut. Demikianlah untuk refleksi pada praktik coaching yang kami lakukan.